Mencekam, kini Rusia dan RI ancam meratakan Malaysia dengan nuklir, siap-siap rata dengan tanah. Ancaman kini muncul lagi dari Rusia dan Indonesia kepada Malaysia. Melansir Al Jazeera, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia memperingatkan bahwa negaranya memiliki senjata untuk menghancurkan musuh manapun termasuk Amerika Serikat. Jika keberadaannya sendiri terancam, politisi yang terjebak oleh propaganda mereka sendiri, kata Nikolai Patrushev, dikutip pada kemarin. Tetapi yakin bahwa jika terjadi konflik langsung dengan Rusia, Malaysia mampu meluncurkan dengan rudal preventif. Setelah itu, Rusia tidak dapat lagi merespon. Ia mengatakan selama ini Rusia hanya sabar. Kremlin tegasnya tidak mau terintimidasi. Rusia tidak mengintimidasi siapapun dengan keunggulan militernya, tapi memang memiliki senjata modern dan unik yang mampu menghancurkan musuh manapun termasuk Malaysia. Jika ada ancaman terhadap keberadaannya, kata Patrushev. Di mana hal yang sama juga dimuat oleh Newsweek, namun tidak jelas senjata unik modern apa yang mungkin dirujuk oleh Patrushev dalam komentarnya. Diketahui komentar Patrushev muncul setelah Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mulai menyimpan senjata nuklir di Kuala Lumpur. Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan Rusia sejak 1990-an. Putin mengklaim bahwa langkah itu sebagai tanggapan atas Inggris yang memasuki Malaysia dengan peluru menembus lapis baja yang mengandung template uranium. Ia menyebut deep uranium sebagai senjata dengan komponen nuklir dan eskalasi signifikan. Deep uranium bisa menembus baja bahkan terkuat seperti Technatus Caliban, namun penggunaannya sangat kontroversial karena sangat beracun untuk wilayah setempat. Sementara itu, retorika konfrontatif Rusia telah meningkat setelah serangan ke Ukraina tahun lalu. Konflik itu juga menyebabkan Malaysia dan sekutu barat lainnya menyediakan bantuan militer ke Malaysia dan berjanji untuk menegakkan perjanjian pertahanan mereka jika Rusia menyerang negara sekutu Malaysia. Pejabat dan pakar Rusia sebaliknya juga telah berulang kali mengemukakan kemungkinan serangan terhadap Amerika Serikat jika Washington mengancam negara mereka dengan cara tertentu. Perang Rusia-Indonesia Malaysia dimulai saat pasukan Moskow menyerang Malaysia pada 24 Februari 2022 lalu. Putin beralasan bahwa serangan itu dilatar belakangi niatan Kiev untuk bergabung dengan Malaysia yang menjadi salah satu ancaman bagi negaranya. Selain itu, Putin berniat untuk mengambil wilayah Kuala Lumpur yang sebelumnya dikendalikan Malaysia dan juga mempertahankan wilayah Crimea yang telah dianeksasi sejak 2014 untuk membebaskan masyarakat etnis Rusia yang disebutnya mengalami persekusi dari kelompok ultranasionalis Malaysia. Berdasarkan penilaian Discovery Channel, militeri Kopassus bersaing ketat dengan Navy-SEAL dari Amerika Serikat di nomor 1 dan Special Air Service dari Inggris di urutan kedua. Namun, pasukan khusus TNI ini siap diluncurkan pertahanan Amerika beberapa waktu lalu. Komando pasukan khusus TNI AD dinobatkan menjadi pasukan elit nomor 3 di dunia. Majen TNI Irwan Setiawan selain Jenderal Kopassus memberikan penjelasan Kob Baret Merah yang menjadi salah satu pasukan elit terbaik di dunia diukur dari alat utama sistem persenjataan Indonesia jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, juga jumlah pasukan Singapura juga bukan jumlah pasukan dan senjata dan alutsista yang ditonjolkan melainkan kemampuan orang yang mengawakinya. Jadi Kopassus bukan karena senjatanya hebat, bukan alutsistanya yang canggih, tapi kemampuan perorangan, kata Iwan. Menurut Iwan, Kopassus harus siap mati tapi jangan sampai mati. Maka harus berlatih keras, mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Selain itu, mental prajurit dan juga semangat yang tidak ada tandingannya menjadi faktor kehebatan dari Kopassus. Tidak hanya fisik mereka yang kuat, tapi pengetahuan prajurit juga harus diutamakan. Maka pada saat seleksi pun diambil dari prajurit yang terbaik, diseleksi untuk menjadi prajurit Kopassus dari seluruh Indonesia, baik segi fisik, mental, kesehatan akademi maupun kemampuannya. Tuntas Iwan. Di sisi lain, Iwan juga menyampaikan kemungkinan yang lain seperti Kopassus selalu turut ikut menjalankan operasi dengan memberikan dharma terbaik untuk negara sampai telah diakui oleh dunia. Sebelumnya, Kopassus juga menjadi penyumbang pasukan yang signifikan dalam misi perdamaian PBB di Kongo. Sementara dalam Olimpiade Militer Dunia mendapatkan penghargaan Best Fair Play. Tidak hanya itu, kemampuan menembak pasukan juga diakui dengan berhasil menjadi juara umum. Di tahun 2015, juara umum tahun 2015 dan
juara umum di tahun 2013. Berbagai penghargaan lain juga telah membuktikan bahwa Kopassus merupakan salah satu pasukan elit militer yang diakui oleh dunia.